kasih Tuhan atas kehadiran Tuhan di tempat ini Tuhan. Begitu besar Tuhan kasih yang Kau berikan buat kami Tuhan. Hingga Kau rela mati Tuhan untuk menebus setiap dosa kami ya Bapa. Bukan dengan kekayaan kami ya Tuhan, bukan dengan emas dan perak Tuhan, tapi Engkau Tuhan mati Tuhan demi keselamatan kami ya Bapa. Terima kasih hidup kami Tuhan pagi hari ini Tuhan, bukan seperti kami ini ya Bapa, tapi Kamu mau hidup Tuhan.
saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapa di surga, pada pagi hari ini Bapa, biarlah kami semua mempersembahkan kehidupan kami sebagai suatu persembahan yang hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan adalah suatu kesempatan untuk kami mempersembahkan sesuatu kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap umat-Mu yang sudah hadir di tempat ini, kami percaya adalah suatu persembahan yang hidup di hadapan-Mu Bapa. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sendiri yang akan melihat dan melawat kami semuanya Tuhan, sehingga kami boleh mengenal Allah yang kami sembah, supaya kami boleh menerima berkat firman-Mu ya Tuhan, supaya kami diubahkan, diperbarui kembali akal budi kami ya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan, supaya kami menjadi manusia-manusia yang baru ya Tuhan Yesus. Yang lama sudah kami tinggalkan Bapa, dan yang baru sudah datang ya Bapa. Karena itu kami percaya firman-Mu ya dan amin, seperti pedang bermata dua memisahkan jiwa dan roh kami Bapa. Dan kami akan menerima berkat-Mu yang luar biasa pada hari ini Bapa. Karena kami percaya setiap firman itu diberitakan ya Tuhan, kami akan dibukakan lagi sesuatu yang baru dalam hati kami, dalam pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita umat yang percaya dan siap menerima berkat Tuhan, katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita mari sambut firman Tuhan akan dibawakan juga ini calon hamba Tuhan kita yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Solin. Amin. Haleluya, terima kasih. Saya dipanggil bukan jadi, nggak bakal jadi gembala saudara ya. Tapi sebelum kita mulai, saya ada satu joke seperti biasa. Saya suka kasih joke karena saya tahu hidup kita stres semuanya. Jadi saya kasih satu joke ya. Satu kali seorang gembala sidang sedang makan malam sama jemaatnya ya. Ada pernikahan terus dia pergi makan malam. Pas dia lagi duduk makan malam, itu dia lagi mau makan, dia baru ingat, aduh, dia nggak pasang gigi palsunya saudara. Jadi gigi palsunya udah tua, udah berumur, jadi dia lupa pasang gigi palsunya. Terus dia bilang ke jemaat di sebelahnya, dia bilang, aduh, makanan bakal keluar, saya lupa pasang gigi palsu nih, gimana? Terus itu yang jemaatnya itu, karena jemaatnya nggak kebanyak, udah ribuan, tadinya nggak gitu kenal. Jadi itu jemaatnya, oh tenang pastor, saya kebetulan bawa gigi palsu. Dikasih dia satu gigi palsu, dia, oh ya, boleh saya coba. Dia coba, wah kelonggaran. Oh tenang, saya ada satu lagi ya. Dia pakai lagi, aduh kesempitan katanya. Aduh gimana ya? Oh tenang pastor, saya ada satu lagi katanya. Terakhir pasang, pas saudara, dia punya gigi palsunya pas dia pasangnya ya. Terus dia bilang, waduh luar biasa ya, katanya dia udah makan dan bilang, saya udah lama loh cari tukang gigi yang seperti kamu gitu ya, bisa bagus gini. Dia bilang katanya, oh bukan pastor, saya bukan tukang gigi, saya penjaga makam. Jadi seringkali gigi palsunya diambil dari orang yang sudah mati ya. Haleluya. PowerPoint saya sudah siap belum? Sudah, oke. Hari ini kita akan baca firman Tuhan. Seperti kita ketahui adalah bahwa tema daripada IFGF bulan ini adalah living sacrifice atau apa? Persembahan yang hidup ya. Ini sebenarnya kalau menurut saya waktu saya dengar tema ini dari Pastor Jimmy, saya bilang ini tema yang berat sebenarnya. Menurut saya ini satu tema yang nggak gampang gampang didengar, tapi nggak gampang diaplikasikan, gitu ya. Persembahan yang benar, persembahan yang hidup ini, living sacrifice is not an easy, bukan satu hal yang mudah untuk bisa diterima dan diaplikasikan. Tapi sebelumnya, mari saya undang kita bangkit berdiri, kita baca Alkitab.
dari Roma pasal yang ke-12. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita baca sama-sama ayat 1 dan ayat 2. Tadi Pastor sudah bacakan ayat pertama, tapi mari kita baca ayat 1 dan 2. Yang nggak punya Alkitab boleh lihat di proyektor. Kita akan sama-sama baca. Ya. Kalau saudara sudah siap, kita mulai. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur atas hari ini, kesempatan kami percaya Roh Tuhan Engkau sudah ada di tengah kami dan siap Tuhan untuk memberkati kami. Dan kami percaya kami juga sudah siap menerima firman Tuhan dan kami akan diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Tadi saya sudah bilang bahwa living sacrifice, tema living sacrifice ini bukan satu tema yang mudah, ya. Dan kita tahun ini adalah tentang together. Dan dalam 1 year ini Pastor Jimmy sudah berikan kita satu tema namanya together. Tapi untuk bulan lalu kita belajar soal second mile, yaitu kita mau sacrifice. Dari orang minta kita 1 mile, kita mau berikan mereka 2 miles. Tapi this month, in the month of September, Pastor Jimmy dari Vision diberikan adalah tentang living sacrifice. Maybe this quarter, I don't know. Maybe quarter or monthly, I'm not too sure, but tentang living sacrifice. Again, waktu saya pertama kali mendapat dari Pastor Jimmy bahwa tentang living sacrifice, I know Roma 12 sudah lama. Dari kita yang sudah sering menghafalkan Alkitab, for sure kita sudah tahu apa itu Roma 12, 1 dan 2. Tapi waktu saya dengar ini tema, artinya kalau dijadikan tema pasti harus di-preach, pasti harus diaplikasikan, pasti harus kita lakukan. Dan saya sadar bahwa ini bukan satu tema yang easy, ya. Kenapa it's not an easy? Karena kita semua itu dituntut untuk melakukan hal ini, dan hal ini is not an easy thing. Kenapa saya bilang begitu? Untuk kita belajar mengerti kata persembahan yang hidup atau living sacrifice ini is very deep the meaningnya. Nah, kita hari ini saya coba membahas sedikit dan mudah-mudahan kita bisa mengerti apa artinya living sacrifice, ya. Sebelum kita bahas ini, saya mau kita belajar dari kitab Roma ini. Paulus menulis kitab ini, dia tidak menulis dengan sembarangan. Kita percaya bahwa setiap firman Allah yang ditulis, diilhamkan Allah itu berguna untuk membangun, ya, membangun kita semua. Dan ini Paulus mendapatkan ilham. Dia ini bukan sembarangan menulis asal tulis saja living sacrifice. Bahasa Inggrisnya living sacrifice, tetapi bahasa Indonesia persembahan yang hidup. Bukan satu kebetulan dia main tulis begini aja. Dia adalah satu seri daripada pengajaran dia kepada orang-orang di Roma. Jadi kalau saudara perhatikan, Paulus itu adalah seorang rasul. Saya berikan sedikit konteks sehingga kita mengerti mulainya sampai di Roma 12 itu ceritanya apa. Roma 1 itu dimulai dari pengajaran dari dia adalah seorang rasul yang dipanggil untuk melayani orang-orang yang bukan Yahudi, ya, non-Jewish people. Dia orang Jewish, he is a Jew, but he is called to be evangelism for non-Jew, untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Dan banyak orang bukan Yahudi ini tinggal di Roma, tapi dia sendiri belum pernah pergi ke Roma. Ya, Paulus belum pernah pergi ke Roma. Waktu dia menulis surat ini, dia belum pernah pergi ke Roma. Dan dia rindu, dia katakan ya di pasal 1 bahwa dia rindu untuk pergi ke Roma untuk menyampaikan kabar baik Injil untuk orang-orang di sana. Nah, Paulus dalam dia menulis surat ini, dia sebenarnya rindu, artinya dia kepengen satu kali pergi ke sana. Tetapi pertanyaannya, kenapa dia nggak tunggu aja waktu dia sampai di Roma, baru dia mengajar ini semua buku Roma? Kenapa? Why? Kenapa Paulus mesti tulis surat ke Roma? Nggak mau nunggu aja, misalnya saya mau datang kemari,
besok saya mau khotbah ke Philadelphia, kenapa saya mesti kirim dulu naskah saya misalnya ke sana, lalu besok saya baru ke Philadelphia khotbah? Kenapa nggak tunggu aja saya ke sono? Kenapa saudara coba? Ada alasannya? Saudara tahu? Pengilhaman Tuhan. Kenapa Pak ini? Pengilhaman Tuhan dulu. Pengilhaman Tuhan dulu, betul. Tetapi ada satu pemikiran dari dia, kenapa dia harus tulis surat dulu? Sebelum dia datang aja nggak khotbah langsung di sono. Ada yang tahu kenapa? Ada dua tafsirannya, yaitu satu, dia pikir dia mungkin nggak ke Roma. Dia pikir dia mungkin akan mati sebelum dia pergi ke Roma. Jadi dia tulis dulu. Kalau sampai saya mati, nggak sampai saya punya yang Tuhan ilhamkan ini buat orang di Roma itu nggak sampai, suratnya minimum sampai. Nah, jadi dia pikir dia mungkin mati. Karena waktu dia menulis surat ini, dia juga ada tulis bahwa dia mungkin sudah dekat waktunya. Ya. Jadi waktu dia menulis surat ini, dia mengerti panggilan dia. Dia itu mungkin akan mati. Kedua, dia mau kirim surat ini, alasannya kedua adalah dia mau mempersiapkan. Contoh, misalnya saya mau khotbah di Philadelphia, saya kasih bahan dulu, suruh orang-orang belajar. Jadi waktu saya datang, kalian semua sudah mengerti. Tinggal diajarkan sedikit. Ada dua kemungkinan ya. Tetapi dari dua ini, bagaimanapun tujuannya, tetap dia itu mengajar satu konteks, satu proses. Paulus itu cukup orang pintar dia itu. Jadi kalau dia mengajar itu nggak sembarangan, saudara ya. Dia itu sistematik mengajarnya. Kalau saudara lihat dari pasal-pasal sebelumnya, dari pasal 1 sampai pasal 11, dia banyak berbicara tentang dosa. Ya. Apa itu dosa? Dia banyak berbicara tentang kedagingan. Dia banyak berbicara tentang roh. Dan juga dia banyak berbicara tentang kasih karunia dan juga keselamatan yang bukan berdasarkan perbuatan. Karena dia tahu di situ ada orang Yahudi di Roma, ada orang Yunani. Dan di sana itu ada pertengkaran antara keduanya. Ada orang yang pikir kalau saya melakukan sunat, saya baru masuk surga. Saya nggak sunat, nggak bakal masuk surga. Ada yang bilang nggak perlu sunat, asal kamu percaya. Tapi juga masih hidupnya di dalam dunia, di dalam kedagingan. Jadi dia menulis semua surat ini. Sebelumnya kalau saudara baca dari pasal 1 sampai 11, saudara akan mengerti tentang daging, roh, dosa, kasih karunia, keselamatan, basic fundamental Christianity, Roma pasal 1 sampai 11. Saudara boleh baca. Kita sendiri ada KTB, saya sendiri di rumah kami atau rumah Ibu Pak Wawan sama Sherry membahas kitab Roma. Satu kitab yang fundamental sekali. Bahas 1 sampai 8 aja sampai pusing saudara ya. Udah banyak sekali tentang fundamental dari kekristenan ini. Nah, dari sini dia mengambil satu kesimpulan. Mari kita buka di Roma 8 ayat 29 sampai 30. Roma 8 ayat 29 dan 30. Saya bacakan ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, dan untuk menjadi serupa dengan dia, menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, saudara perhatikan ya. Jadi satu, yang pertama adalah dia itu apa? Kita semua itu dia apa? Dipilih. Kedua, ditentukan. Lalu dipanggil, dibenarkan, baru dimuliakan. Kalau saudara nggak mengerti konsep ini, saudara nggak bisa living sacrifice. Kita harus mengerti kenapa Paulus itu tulis bahwa kita itu, nah ini hidup, namanya panggilan keselamatan ya, artinya timeline kehidupan kita. Saudara, waktu saudara belum lahir, ini by the way ada tanda panahnya itu di sini. Waktu saudara itu belum lahir, saudara itu sudah dipilih. Waktu saudara itu belum lahir, saudara itu sudah dipilih oleh Tuhan untuk satu kali saudara dipanggil. Ya. Waktu saudara belum lahir, waktu masih saudara di kandungan ibumu, saudara semua itu sudah dipanggil dan dipilih dan ditentukan. Ya. Roma 8 tadi saudara baca, saudara sudah dipilih. Waktu saudara lahir, saudara hidup. Ya, hidup biasa, saudara pergi sekolah, ketemu teman, ketemu pacar, apa segala. Satu saat,
saudara kenal Tuhan Yesus, saudara namanya dipanggil. Tapi waktu saudara dipanggil, tidak semua menjawab ya. Tidak semua. Kita semua dipanggil, nggak semua langsung bertobat, no. Ada yang udah dipanggil, sudah kenal Tuhan, tidak langsung bertobat, dia tunggu sampai akhirnya sampai satu kali dia dibenarkan. Waktu dibenarkan ini, waktu saudara dibenarkan ini, waktu saudara terima Tuhan Yesus, ya. Jadi saya ulangin, saudara dari perut sudah dipanggil, sudah dipilih dan ditentukan, saudara sudah dikenal Tuhan. Waktu saudara hidup, saudara dipanggil, saudara mendengar tentang Tuhan, dipanggil Tuhan. Saudara belum terima Tuhan, saudara hidup satu kali baru saudara terima Tuhan, ya. Waktu ini saudara namanya dibenarkan. Di sini saudara dibaptis, dibenarkan, dirubah, dan terjadinya di sini, ya. Kalau saudara sudah terima Tuhan Yesus di sini, tiba-tiba saudara mati, saudara masuk kemana? Masuk kemana? Surga, pasti, ya. Karena saudara tiba-tiba di sini seperti yang di sebelah Tuhan Yesus, dia terima Tuhan, dia mati, dia masuk di paradise, ya. Dia langsung terima. Tapi unfortunately, every one of us, or fortunately, every one of us masih panjang, ya. Jadi banyak orang salah. Dia orang pikir, dia orang sudah dibenarkan pasti masuk surga. Jangan salah, saudara. Firman Allah berkata apa? Ada 10 gadis, ya. Tetapi 5 bijaksana, 5 bodoh. 10-10-nya dipanggil. 10-10-nya sudah kenal Tuhan dan menantikan Tuhan Yesus, betul? Tapi hanya berapa yang masuk? 5. Artinya, saudara, walaupun sudah dibenarkan, masih ada perjalanan. Ada yang tidur selama perjalanan, betul? Waktu Tuhannya datang, nggak siap yang 5. Jadi saudara jangan main-main. Kalau pengertian saudara itu cuma, oh saya sudah dibenarkan, saya pasti masuk dalam kerajaan surga. Wait a minute. You are still long way to go until saudara dimuliakan, ya. Jadi saudara lagi hidup ini perlu namanya pengudusan, ya. Ini namanya justification, ini namanya sanctification, artinya pengudusan hidupmu. Inilah dimana kita mulai dibentuk sebagai living sacrifice, ya. Ini adalah hal yang menurut saya adalah hal yang penting. Makanya tidak mudah untuk kita mengajarkan, karena di sini kita dibentuk. Di sini dalam hidup ini, tunggu kita dimuliakan, kita ini dibentuk. Inilah saat dimana kita ini perlu menyadari kita posisinya di mana, ya. Nah, kita belajar bahwa di sini saudara sudah menerima Tuhan. Di sini adalah Kolose 3:9-10. Saudara catat saja. Di sini artinya kita terus-menerus dikuduskan, ya. Kita terus-menerus renewed in the image of His image, dalam gambar kaliknya. Kolose 3:9-10. Kita terus-menerus sampai ke gambar kaliknya Tuhan. Artinya kita semakin disempurnakan. Nah, di dalam inilah kita artinya kita mulai dibentuk, ya. Makanya tadi saya bilang bahwa living sacrifice not easy. Why? Karena dalam ini, kalau saudara tidak mengerti proses ini, saudara nggak bisa mengerti living sacrifice. Saudara nggak bakalan punya hati untuk mempersembahkan hidupmu sebagai hidup yang berkenan kepada Tuhan kalau saudara tidak mengerti konsep ini, ya. Kembali, be very open your mind, belajar kitab secara benar, Alkitab dari benar, bahwa ini adalah semua ini dari firman Tuhan, ya. Jadi jangan kita itu sembrono hidupnya. Now, sekarang masuk ke dalam kitab yang kedua, ya. Yang kedua, jadi persembahan yang hidup itu ada 2 proses. A living sacrifice ada 2 proses. Living sacrifice. Living artinya apa? Hidup. Sacrifice artinya apa bahasa Indonesianya? Korban. Korban itu adalah artinya mati. Jadi living sacrifice ada 2, yaitu hidup dan mati, ya. Jadi kalau kita mau jadi living sacrifice, saudara harus pertama kali harus mati, yaitu mati untuk dosa. Kedua, saudara hidup yang menjadi korban, ya. 2 proses ini yang harus kita ikuti, baru saudara bisa menjadi living sacrifice. Dan ini bukan paralel, saudara, ya. Nggak bisa saudara jadi living sacrifice sebelum saudara mati untuk dosa, nggak bisa.
Gak bisa orang yang masih hidup di dalam percabulan lalu pikir dia mau menjadi living sacrifice. No way. Ini unfortunately bukan paralel. Gak bisa dua-dua jalan bareng. Harus sequential. Artinya apa? Harus mati dulu baru hidup. Makanya firman Allah itu berkata apa? Bahwa kamu sudah mati, tapi sekarang kamu hidup. Artinya sequential. Kamu harus mati dulu baru kamu hidup. Dalam proses tahapan ini, belum. Dalam tahapan ini, kita harus mengerti, kita ini harus mati buat dosa baru bisa living sacrifice. Apa itu? Mari kita buka, lanjutin ya, adalah dari mati dari dosa. Apa itu mati bagi dosa? Mari kita buka Roma 11, saya sudah tuliskan di sini ya. Kita baca aja. Kita baca sama-sama ya. Saya baca 11, saudara baca 12 ya. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. 12. Sama-sama 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saya beri satu ilustrasi mati dan hidup ini, bahwa dikatakan apa firman Tuhan, bahwa kamu telah mati bagi dosa ya. Kamu sudah mati, artinya kamu sudah tidak ada. Manusia lama kamu sudah mati dan kamu hidup bagi Allah. Ilustrasi yang pernah saya berikan adalah soal ulet dan kupu-kupu ya. Waktu saudara itu belum kenal Tuhan, waktu saudara belum dikenal, dipanggil Tuhan, saudara itu seperti ulet. Ulet keinginannya pengen makan daun. Waktu dia sudah di kepompong, dia keluar jadi kupu-kupu, dia tidak lagi makan daun. Dia cuma makan sari bunga. Waktu saudara mati, saudara itu berubah. Waktu saudara itu mati, terima Tuhan Yesus, manusia lamamu sudah mati. Yang ada adalah manusia baru. Manusia baru punya keinginan. Di sini dikatakan bahwa ada anggota-anggota tubuh yang dipakai ya. Dikatakan dosa tidak berkuasa lagi. Banyak daripada kita yang mau berubah, tetapi kita tidak sanggup berubah karena saudara tidak mengerti akan konsep ini. Bahwa dosa itu sudah tidak punya kuasa terhadap engkau. Jangan engkau berkata kepada tubuhmu lagi, kepada keinginanmu lagi bahwa saya nggak sanggup. Setiap kali kamu bilang kamu nggak sanggup, itu artinya kamu masih hidup di dalam dosa. Kalau kamu bilang kamu sudah mati buat dosa, kamu akan sanggup. Yang masih ngerokok, mau berhenti ngerokok, bilang nggak bisa ngerokok karena kamu masih di dalam dosa. Kalau kamu sudah mati bagi dosamu, kamu akan sanggup untuk menang. Jadi jangan kamu itu membiarkan dosa itu berkuasa lagi pada tubuhmu. Bagi yang suka masih pornografi, masih lihat, suka bilang nggak bisa lepas dari pornografi karena kamu masih hidup di dalam dosa. Firman Tuhan keras hari ini, kemarin saya bilang bukan not an easy one, tapi saya mau kita semua belajar. Kalau saudara nggak bisa lepas dari pornografi karena kamu masih hidup di dalam dosa. Kalau saudara sudah mati di dalam dosa, kamu akan tahu bahwa dosa tidak berkuasa lagi terhadap tubuhmu, terhadap matamu, pikiranmu. Saudara memiliki kuasa untuk melawan. Saudara suka bertengkar sama orang, suka menuruti keinginanmu, itu karena saudara belum lepas daripada dosa. Ya. Jadi kita baca selanjutnya ya, biar cepat ya. Yang selanjutnya. Jadi bagaimana saudara? Apa artinya mati bagi dosa itu ya? Saya sendiri mempelajari, mendapat kebenaran daripada firman Allah ini yang membebaskan kehidupan saya sendiri. Ya, saya bersaksi ini bukan saya secara sombong, tetapi dari pengertian firman Allah ini membebaskan kita. Dan saya percaya karena ini saya mengalami sendiri gitu ya. Saya sendiri mengalami sendiri. Kalau saudara menerima firman secara murni, secara benar-benar, dan saudara praktekkan dalam kehidupan saudara, mati bagi dosa itu is real, is really real. Benar-benar mampu saudara itu mengalahkan tubuhmu, asal saudara berani mati. Jadi bagaimana dosa itu bisa timbul? Itu dari anggota-anggota tubuh kita, ya. Anggota-anggota tubuh kita dikatakan di sini apa? Roma 7:23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku.
Dan aku membuat aku apa menjadi apa? Tawanan hukum dosa. Yang nggak bisa lepas itu karena saudara masih ditawan oleh hukum dosa yang ada di dalam tubuhmu. Nah, anggota tubuhmu inilah yang masih menjadi tawanan dosa. Tubuh yang masih kepengen, tubuh yang mata yang masih mau melihat, mulut yang masih mau mencerca, itu semua dari anggota tubuh. Jadi kalau saudara itu masih menjadi tawanan hukum dosa, saudara harus sadar ya. Waktu saudara terima Tuhan, tadi dikatakan di Roma apa? Saudara sudah mati. Yang lamamu sudah mati. Saudara harus sadar bahwa yang dulu itu sudah mati. Yang hidup baru itu cuma untuk Tuhan Yesus. Kalau saudara punya konsep ini, saudara setiap kali ada godaan timbul, saudara tahu itu bukan dari saudara lagi. Karena yang lama dari solihin sudah mati. Kalau ada timbul keinginan itu bukan dari saya, karena saya sudah hidup bagi Kristus. Jadi kalau yang lama itu datang, saudara bilang bahwa itu bukan saya lagi, yang itu sudah mati. Saudara kalau bisa bilang seperti itu, saudara memiliki kuasa terhadap tubuhmu, karena tubuhmu sekarang sudah hidup bagi Kristus. Dalam saudara mengubah cara pikir saudara, Roma 12 mulai terjadi, yaitu pembaharuan budi. Ya, dikatakan tadi adalah akal budiku, aku mau melakukan yang baik. Terjadi pembaharuan budi. Saudara harus dibaharui cara pikirnya, bahwa saudara sudah hidup yang baru. Yang lama sudah mati. Victor yang lama sudah mati. Kau tidak lagi harus tunduk kepada dosa-dosa yang dari keinginan dagingmu. Sudah tidak perlu lagi, karena yang lama sudah mati. Yang baru itu hidup untuk Kristus. Kalau engkau terus isi pikiranmu dengan firman Allah ini, engkau akan berubah. Terjadi perubahan budi. Ya, jadi engkau mengetahui kehendak Allah mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi kalau engkau memperbaharui pikiranmu dengan mengatakan bahwa yes, saya ini adalah manusia baru, I have been renewed. Saya ini hidup untuk Kristus, bukan lagi untuk daging dosaku. Saudara akan dirubahkan. Ya, mari kita teruskan ininya. Mati bagi dosa apa? Artinya mematikan keinginan anggota tubuh kita. Apa yang saudara kepingin dalam tubuh saudara? Tubuh saudara itu melakukan hal-hal yang dosa. Saudara harus matikan keinginan dosa, karena itu bukan kamu lagi. Yang kamu adalah hidup. Mematikan keinginan daging, mematikan perbuatan daging. Jadi dari saudara harus timbul satu pengertian yang benar bahwa saudara itu sudah dirubahkan dan mulai melakukan mati bagi dosa, yaitu saudara mulai mematikan keinginan dagingmu. Kalau saudara terus mengikuti keinginan dagingnya makin timbul. Ya, saya berbicara kepada salah satu dari jemaat di sini adalah tentang roh dan daging. Kalau saudara itu sebenarnya, kalau saudara kasih makan daging itu seperti saudara memberi pupuk. Saudara kalau beri pupuk, tanamannya semakin tumbuh, betul? Ya, sama saudara konsepnya. Rohmu atau dagingmu yang kuat. Semakin kau beri makan kepada rohmu, semakin rohmu kuat, dagingmu semakin kecil. Semakin banyak kau kasih ke dagingmu, kedaginganmu semakin besar, rohmu semakin kecil. Itu prinsipnya, sama. Saudara mungkin kalau saudara rasanya ada keinginan, ada kepengenan untuk keinginan ini, kalau saudara ikuti, dagingmu semakin kuat. Kalau engkau mau mematikan keinginan dagingmu, rohmu semakin kuat. The more you do it, the more kamu matikan dagingmu, the more roh kamu semakin kuat, the more you become renewed in your mind, the more you become a living sacrifice. Understand the concept, saudara? Jadi saudara nggak bisa untuk living sacrifice tanpa engkau mematikan keinginan anggota tubuh bagi dosa. Jangan salah paham. Living sacrifice ada 2 steps. One, you have to die for sin. Kamu harus mati bagi dosa. Jangan lagi dosa itu menjadi tawanan, membiarkan tubuh-tubuhmu ini menjadi tawanan dosa, tawanan hukum dosa. Next slide. Kita baca Galatia 5 ayat 19 ya. Ini jelas sekali apa itu perbuatan-perbuatan daging. Saya sudah pernah bahas ini, tapi saya kira ini relevan sekali. Mari kita baca ya sama-sama. Ayat 19 saya, kemudian 20 Anda, dan sama-sama ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu,
Bahan-bahan sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persederahan, orang pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, betul? Tadi saya udah bilang bukan? Jangan saudara cuma percaya aja, percaya Tuhan Yesus doang lalu bilang, oh saya pasti masuk kerajaan sorga. Wait a minute. Firman Tuhan bilang apa? Kalau orang-orang yang melakukan ini, ia tidak apa? Mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jangan main-main saudara. Kerajaan Allah is a crucial thing. Itu adalah hal yang holy, bukan satu hal yang easy going. Allah memang baik memberikan saudara keselamatan. Dosa-dosa lama waktu saudara percaya Tuhan Yesus, semua dosa dihapus, dimatikan. Tuhan tidak ingat-ingat lagi. Tetapi dalam kehidupanmu, kamu perlu menjaga sanctification. You have to be kudus, berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu. Itu adalah, namanya bahasa Inggrisnya, it is your reasonable service. Namanya service itu apa? Mengembalikan. Service kan? Service, I service you, I service. Artinya you service God. Kamu sudah diselamatkan, tapi kamu dipanggil untuk hidup di dalam Kristus agar kamu mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini kalau baca ini rada bingung karena banyak. Saya gabungkan di slide selanjutnya ya. Saya gabung jadi cuma 3 saudara. Slide selanjutnya. Ya ini semua kan banyak. Saya gabung dari 3 bagian ya. Yang keempat dan sebagainya ini of course everything else. Satu adalah daging, perbuatan daging itu dari anggota tubuh kita. Satu dari apa? Nafsu apa? Cabul ya. Saudara jangan ragu-ragu berkata tentang cabul atau seksual. Jangan. Confront saudara ya. Kalau saudara tidak berani konfront hal ini, saudara tidak bisa mati bagi dosa. Saudara harus berani menghadapi hal seperti ini, khususnya pria-pria ya. Mungkin wanita nggak begitu, pria mungkin lebih banyak tantangannya. Kalau saudara dalam nafsu cabul, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Apa itu percabulan? Percabulan pikiran yang kotor ya, mata yang kotor, pemikiran yang seksual, yang nggak bersih, itu semua adalah soal percabulan. Kecemaran adalah homosexuality, dikatakan ini fornication, artinya apa? Misalnya seks dengan animal, itu fornication ya. Itu adalah hal yang tidak murni. Itu semua adalah kebejatan disebutnya. Di Roma ada, by the way. Kalau saudara baca Roma pasal 1 adalah orang-orang yang bejat, yaitu mereka yang homoseksual, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Bagi mereka sudah umum, rajanya aja, kaisarnya seperti itu. Itu disebut sebagai kecemaran. Hawa nafsu sama, itu semua adalah tentang hal ini. Dari tadi yang Galatia 5 itu, kalau digabungkan adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, itu adalah timbul dari nafsu ya, nafsu cabul. Jadi kalau saudara masih di dalam, saya harap tidak ada, tapi kalau ada yang di sini yang ada selingkuh atau hal-hal yang belum murni, jangan harap saudara masuk dalam kerajaan sorga ya. Walaupun saudara sudah percaya, kalau ada selingkuh tidak minta ampun daripada Tuhan, jangan harap saudara masuk dalam kerajaan Allah. Tidak ada ya, sebab firman Tuhan berkata demikian. Kedua adalah soal digabungkan adalah mamon dan keserakahan. Ini adalah daging. Itu apa? Penyembahan berhala. Kadang-kadang saya pikir penyembahan berhala cuma taruh di itu tuh apa, Buddha, taruh penyembahan berhala. Ternyata tidak saudara ya. Ternyata tidak. Penyembahan berhala itu bukan hanya itu. Penyembahan berhala adalah hal-hal yang mengikat kita. Saudara kalau baca di 1 Korintus pasal yang ke-6 ya kalau nggak salah ya. Coba saya lihat sebentar. Jadi saudara bisa catat di rumah 1 Korintus pasal yang ke-6 atau 7 saya lupa ya. Saya baca juga saya bingung, penyembahan berhala ini apa sih, kok bisa Paulus ngomongnya nggak tepat gitu kayaknya. Tapi setelah saya baca-baca, oh ternyata penyembahan berhala itu seperti ini. Ayat yang ke-6 1 Korintus pasal yang bukan. 1 Korintus pasal yang ke 10 ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-7. By the way,
Alkitab saya banyak saya tulis-tulis note, saudara juga boleh ya, saya kira it's a good thing. Jadi kalau kita buka Alkitab rada cepet. Kalau saya nggak bawa Alkitab saya susah, nggak tahu, nggak inget iman, tapi catatan saya, tulisan tangan saya ingat ya. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-7 apa? Sama-sama ya, saya bacakan. Dan supaya jangan kita menjadi apa? Penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersuka ria. Ada berhalanya? Ada berhalanya? Tidak ada, saudara ya. Jadi Paulus ngomong apa sih? Supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu, cuma duduk. Dia cuma ngapain? Cuma duduk. Lalu apa? Makan, minum, kemudian bangun dan bersukaria. Penyembahan berhala bukan physically penyembahan berhala, tetapi kenapa mereka itu disebut penyembah berhala? Karena mereka mikirannya cuma duniawi, makan, minum, bersukaria. Besok makan, minum, bersukaria. Jadi satu keterikatan di dalam dagingnya itu menyebabkan dia sebagai penyembahan berhala. Dia tidak bisa lepas. Itu yang disebut penyembahan berhala. Berhalamu ada banyak dalam hidupmu. Berhala saya mungkin ada juga. Kita harus lepas dari berhala-berhala yang seperti itu ya. Nah, ini yang disebut penyembahan berhala. Sihir. Ada satu orang pergi ke tukang dukun ya. Dia suka kalau lagi ngimpi, dia pergi ke dukun untuk nanya gitu mimpinya apa ya. Satu kali dia mimpi, terus dia datang ke Mbah, saya semalam mimpi, katanya. Mimpi apa? Oh, mimpinya begini, saya masuk dalam pintu supermarket yang besar, katanya. Saya dorong itu pintu supermarket, nggak bisa kebuka pintunya. Dia dorong sekuat tenaga, nggak bisa kebuka, katanya. Lalu dia tanya mbahnya, Mbah, apa rezeki saya akan macet? Apa usaha saya akan bangkrut? Mbahnya bilang, bukan. Apakah saya punya rezeki akan ludes, habis? Bukan. Lalu dia jawab, lalu kenapa Mbah? Bukan, sebab kamu nggak baca, bodoh. Itu tulisannya full, artinya ditarik. Jadi dia nanya tapi nggak bisa bahasa Inggris, mbahnya bisa bahasa Inggris. Ngomong soal kecemaran ya saudara, tentang kecabulan ya, adalah satu orang itu tadi kita soal apa, penyembahan berhala ya, kemabukan pesta pora. Itu kenapa orang nggak boleh mabuk? Kenapa saudara nggak boleh mabuk? Boleh kita minum arak, boleh, bahkan Paulus suruh Timotius minum arak sedikit biar badannya sehat, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu mabuk, nggak boleh. Kenapa? Kenapa orang nggak boleh mabuk? Dia nggak bisa berpikir secara sehat ya. Ada orang di sini banyak tukang taksi, kalau lagi bawa tukang mabok, coba saudara ya. Kalau saya kasih tik ya, trip kalau orang mabok ini, kalau misalnya orang mabok masuk ya, saudara nyalain mesin, ya tukang taksi nyalain mesin, terus matiin, terus bilang, ya sudah sampai, ya turun saudara. Tidak tahu. Ya soalnya di Manado ada begitu soalnya, ada satu orang, dia tukang taksi ya, lalu masuk 3 orang mabok, dia udah tahu kalau bawa orang mabok ini pasti salah, sampai salah, nggak sampai pun salah. Namanya juga orang mabok pasti diomelin. Dia jadi begitu dia duduk begitu dia nyalain itu mesin, nggak ada, terus dia matiin lagi, terus dia bilang, Blur udah sampai. Nah, 3 orang yang naik ya. Yang pertama bilang, oh iya, dia buka pintu, terima kasih katanya. Yang kedua keluar dia bayar uangnya, ini uangnya. Yang ketiga baru bilang, gile lu, nyetir cepet amat. Orang mabuk nggak tahu, orang nggak disetirin, dia pikir udah sampai, belum juga 2 menit katanya, gile lu, jalan cepet amat nyetirnya katanya. Orang mabuk nggak tahu keadaannya saudara. Dia nggak tahu apa yang sedang terjadi. Maka itu dibilang bahwa tidak boleh ada kemabukan, tidak boleh ada pesta pora. Namun mendewakan kekayaan berhala-berhala dan berhala makanan. Ya. Tadi Pastor sudah bilang bahwa kebetulan ada Jumat kemarin ada yang masih muda meninggal, saya juga kenal orangnya. Masih muda, 30-an ya Pastor ya. 34 sudah meninggal. Why? Karena dia tidak menjaga tubuhnya. Tidak menjaga tubuh. Makanan, firman Tuhan bilang bahwa perutmu adalah kadang-kadang Tuhanmu. Betul? Saya lupa di mana tapi ada firmannya bahwa Tuhan mereka adalah perut mereka. Coba lihat kiri kanan saudara, coba. Yang perutnya besar-besar. Ya, tuh Hendra lagi nunduk aja dia belakang. Tuhanmu adalah perutmu. Karena engkau terlalu
nggak bisa menahan dirimu. Ini adalah apa saudara? Termasuk di dalam penyembahan berhala. Artinya makan, minum, bersukaria, terlalu mengandalkan perut. Kalau puasa tidak bisa, nggak sanggup. Kalau saudara puasa itu saudara mematikan keinginan daging. Saudara belajar dari keinginan daging sehingga waktu itu timbul keinginan bisa dimatikan, ya. Satu adalah nafsu cabul, kedua adalah mamon, keserakahan, ya. Dan yang ketiga adalah soal perkelahian. Perkelahian ini adalah dalam Galatia 5 tadi kalau dibaca adalah perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persaudaraan, roh permecah, kedengkian. Ini semua adalah dari daging. Ya. Jadi kalau saudara itu lagi mau berantem, lagi saudara itu mau berkelahi, lagi marah, sadar bahwa itu adalah daging, itu adalah dosa. Saudara, ya. Kalau saudara timbul keinginan cabul, keinginan pengen melihat pornografi, melihat apa, itu sadar bahwa itu adalah daging yang sudah mati. Kalau saudara timbul rasanya kepengen makan, udah kenyang, pengen makan lagi, masih pengen makan lagi. Ingat saudara, ya, ingat bukan hanya perutmu sudah besar, tetapi juga itu penyembahan berhala, saudara, ya. Jadi berhenti untuk makan. Kalau sudah kenyang jangan makan lagi, jangan saudara, ya. Jangan lagi saudara sihir, kemabukan. Perkelahian, ya, paling penting, saya penting juga ini perkelahian. Karena dengan banyak daripada kita tendensi suka untuk berkelahi, saudara, ya. Suka untuk berantem, suka untuk menghina orang dengan ini. Maunya berkelahi. Kenapa? Karena kita itu masih di dalam daging. Sadar kalau saudara udah mau mulai berkelahi, mau mulai ngomong, udah mau mulai ribut, sadar bahwa itu bukan kamu. Itu adalah yang lama. Itu adalah Alyong yang lama, Solihin yang lama. Itu yang suka berantem itu udah mati, saudara, ya. Yang suka berantem siapa itu? Afu yang suka marah-marah itu sudah mati, saudara. Yang hidup sekarang tuh senyum dianya. Suka senyum, suka baik. Renew your mind. Kalau dia mau marah, saudara mau ngomelin suami saudara, ingat, oh ya, saya sudah mati yang itu tuh. Yang dulu yang suka ngomelin suami sudah mati. Yang ada sekarang adalah yang baru. Wah, pinter kamu, ya. Ntar saya center pakai laser, baru tahu. Ya, saudara, kalau misalnya suami istri pengen marah, gampang, saudara. Ya, jangan marah-marah waktu dia lagi bangun, lagi dia tidur, saudara. Ya, dia lagi tidur, coba tanya, David nggak ada di sini. Oh, David ada di sini. Coba kalau dia lagi bangun pagi-pagi, katanya hidungnya suka sakit. Kenapa katanya? Soalnya kalau dia lagi ngorok, istrinya suka biar dia katanya nggak ngorok lagi, katanya. Bangun pagi, aduh sakit, katanya. Nah, Vena bijaksana dia. Kalau lagi bangun nggak berani dia. Ya, jadi kalau saudara, saya kasih tip, kalau saudara mau lagi kesel sama suami saudara, pas dia lagi tidur, saudara gampar aja. Kalau kebetulan dia bangun, saudara bilang, oh lu ngorok. Tadi ngorok soalnya, gitu. Kalau saudara kesel lagi tidur aja, saudara, ya. Jadi biar gini, kalau dia, biarpun dia nggak ngorok, udah saudara gampar, ntar dia bilangnya apa? Sorry lagi. Masa dia habis kita gampar dia bilang kita sorry? Coba kalau misalnya orang yang ngorok istrinya gampar dia sekali, terus dia bangun, aduh kenapa? Kamu ngorok? Suaminya pasti bilang, oh ya sorry. Padahal udah digampar tuh orang sorry. Enak kan? Kapan lagi coba? Ya saya kasih tip pada suami istri-istri, ya. Gampar aja saudara. Pas lagi tidur. Jangan lagi melek, saudara, ya. Kalau lagi melek beribut nanti jadinya perceraian, ya. Cari tidur aja, cari pilih waktunya yang tepat, saudara, ya. Jadi saudara lihat, ya, bahwa ini adalah keinginan-keinginan daging, ya. Dikatakan bahwa apa di dalam 1 Korintus 6:19 bahwa tubuh kita adalah bait roh kudus. Dalam kita ini, tadi kita kan manusia lama yang sudah mati. Waktu saudara itu hidup yang baru itu, ini jadi bejana. Bejana ini roh Tuhan masuk dan tinggal di dalammu. Lalu dikatakan, apakah engkau tega? Apakah engkau mau memakai tubuh yang sudah dibeli Tuhan ini untuk melakukan percabulan? Apakah tubuh yang Tuhan sudah bayar ini, yang roh Tuhan tinggal, apakah engkau mau melakukan penyembahan berhala? Apakah engkau tubuh yang ada dalam roh kudus, baitmu yang sudah suci kudus ini, mau dipakai untuk mencedera orang lain, berkelahi dengan orang lain? Apakah engkau mau?
Nah, kembali, renewing of your mind. Kalau kita itu sudah hidup dan sudah ada roh Tuhan di dalam kita, hidup kita harus jangan lagi bagi dosa. Jangan berikan tubuh-tubuhmu untuk senjata kelaliman, senjata kedosa. Selanjutnya, mati bagi dosa itu adalah satu, buat tadi saya sudah bilang ya, itu bahwa sadar bahwa saudara sudah mati, tapi sekarang hidup, number one ya. Number two, sadar juga dosa itu tidak berkuasa. Bahasa Inggrisnya is not reigning. Reign artinya merajai. Artinya kalau jadi raja itu pasti tunduk. Tapi saudara tidak. Karena tubuh saudara itu, dosa itu tidak lagi reign, tidak lagi menjadi raja dalam hidupmu. Jadi engkau memiliki kuasa untuk menang daripada dosa. Supaya kamu jangan mengikuti, bahasa Inggrisnya obey. Obey artinya nurut, tunduk. Saudara jadi tidak perlu lagi obey akan keinginan dagingmu. Engkau bisa command your body. Engkau bisa command tubuhmu ini untuk tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan. Yang ketiga, ini ada aplikasinya, yaitu matikan anggota tubuhmu yang sering. Saya cuma ambil dua ya, yang sering dipakai untuk senjata kelaliman. Nomor satu yang paling dipakai sering oleh iblis untuk melakukan semua itu adalah lidah. Ya. Saudara kalau mau belajar untuk mematikan daging, mulailah belajar dari lidah. Sebab apa? Mari kita baca Yakobus. Lidah pun adalah api yang merupakan satu dunia kejahatan. Ya, dahsyat sekali firman-Nya. Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyatakan oleh api neraka. Jadi artinya kita melakukan roda kehidupan kita seperti biasa, ya, dinyalakan oleh lidah, tapi ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lidah itu bisa dikontrol oleh api neraka, saudara ya. Jadi jangan saudara membiarkan lidahmu dikontrol oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh dengan racun yang mematikan. Saudara lihat, ya, kita bicara soal lidah dulu. Lidah ini bisa membangun, lidah ini bisa membunuh. Very easy to kill a people with your speaking. Suami istri, ya, very easy untuk melukai hati suamimu. Very easy. Gak usah dipukul. Dengan mulutmu kau bisa membunuh suamimu. Kau tahu? Suami, dengan mulutmu kau bisa membunuh istrimu atau anakmu. Very easy. Anak-anak, coba saudara terus tekan, saudara terus omelin, saudara bilang dia bodoh, terus dia ngomongin, besarnya dia rusak. Dia nggak memiliki hati lagi yang murni, yang mengasihi. Karena dari mulut orang tuanya membuat dia terkutuk. Sama, suami istri saudara, yang saudara itu sering dipakai untuk oleh daging, yaitu tadi perkelahian, percideraan adalah lidah. Kalau saudara mau menjadi living sacrifice tapi engkau masih belum bisa menguasai lidahmu, sequential. Saudara tidak bisa menjadi living sacrifice kalau saudara belum menguasai lidah. Lidahmu itu engkau harus kuasai. Sebelum engkau mengatakan sesuatu untuk orang dan itu bisa melukai orang, menciderai orang. By the way, kalau kamu menciderai, kamu nggak masuk kerajaan Allah. Sadar, jangan pakai lidahmu melukai orang lain. Jangan. Lidah itu memiliki kuasa, dikuasai oleh api neraka. Dalam lidah itu engkau bisa membangun, dengan lidah itu engkau bisa membunuh. Pakailah lidahmu untuk kerajaan Allah, jangan dipakai oleh api neraka. Sadar, yang pakai dulu suka pakai itu sudah mati. Yang baru lidahmu dipakai untuk membangun. Ya, lidah ini penting. Jangan kita itu anggap enteng pakai lidah. Ngomong terlalu gampang. Saudara, kebetulan Alkitab ditulis sebelum text message ada ya. Kalau text message ada, mungkin Paulus bilang, bukan hanya lidah tapi text message-mu harus hati-hati. Ya. Saudara tahu di kantor saya ribut, saudara. Kenapa?
Cuma gara-gara huruf besar. Huruf besar, saudara. Huruf besar nih, L, huruf besar, M, huruf besar. Nih begini, huruf besar. Ribut, saudara. Kenapa? Dia cuma tulis, please do it. Cuma please do it-nya capital semuanya, huruf besar. Cuma gara-gara huruf besar, ribut di kantor, saudara. Why? Karena huruf besar orang pikir itu seperti perintah. Cuma huruf besar. Ya, coba kalau Paulus udah ada iPod waktu itu, mungkin dia akan tulis, jangan tulis huruf besar. Ya, di sini Yakobus mungkin akan tulis, jangan kalau tulis jangan pakai huruf besar. Saudara perhatikan ya, sebenarnya semua itu cuma konsep. Kalau kita mulai mau belajar ini, kita jangan melukai orang, jangan mencederai orang. Bukan hanya dengan mulutmu, tapi dengan verbally atau tulisan atau apa. Jangan lukai orang. Number one, kamu gak bakal masuk kerajaan sorga. Ingat. Number two, you are dead already. Yang lakukan itu sudah dead. You are now the one that living is the one that Holy Spirit lives in you. Roh Tuhan hidup di dalam engkau. Masa engkau mau pakai anggota tubuhmu yang sudah dimurnikan ini untuk menghancurkan orang lain? Jangan, saudara ya. Itu. Kedua adalah yang satu lagi, anggota tubuh yang sering dipakai oleh iblis adalah apa? Satu lagi, mata. Saya cuma bahas dua ini aja. Anggota tubuh yang paling sering dipakai, mata dan lidah. Matamu, Bo, matamu di mana? Firman Tuhan berkata apa? Bahwa orang, Amsal berkata adalah orang yang bijaksana itu matanya di kepala. Jadi orang yang tidak bijaksana itu matanya tidak di kepala, saudara. Saya lupa ayatnya di mana, tapi di Amsal berkata orang yang bijaksana. Bukan, Pengkhotbah, bukannya Amsal. Ya, Pengkhotbah bilang apa? Kalau lebih baik orang yang bijaksana. Kenapa? Kalau orang bijaksana itu seperti orang yang matanya ada di kepala, tapi orang yang tidak bijaksana itu berjalan dalam kegelapan. Ya, mata saudara harus taruh di kepala saudara. Ya, artinya di dalam pikiranmu sebelum kau melihat. Sortir, saudara setelah melihat difilter dulu matamu. Dari matamu itu adalah food of your mind, masuk ke dalam pikiranmu. Jadi kalau saudara nggak filter matamu, yang jang itu masuk ke dalam pikiranmu. Akhirnya engkau nggak bisa diri. Jadi perlu mata itu kita pakai filter. Mata itu seperti bendungan air, saudara. Saudara tahu bendungan? Kalau bendungan itu ditahan, airnya makin banyak ya, begitu dibuka jebol dia. Sama, mata itu filter. Kalau saudara bisa menguasai matamu, engkau bisa menguasai anggota tubuhmu yang lain, dan mindmu ini bisa dimurnikan. Ya, jadi ini adalah dua anggota yang kita harus benar-benar perhatikan, saudara, untuk mati dalam dosa. Yaitu satu, apa? Lidah. Kedua, mata. Ya, itu step pertama, yaitu mati bagi dosa. Untuk saudara living sacrifice sequential, saudara harus mati dulu dari dosa, lalu kita masuk dalam living sacrifice. Yang kedua adalah hidup yang rela berkorban. Slide selanjutnya ya. Hidup rela berkorban artinya hidup yang sacrifice. Adamanya juga korban. Korban itu dipersembahkan, perjanjian lama adalah korban binatang yang dimatikan. Ada kesakitan, ada satu yang nangis, ada yang mati, saudara, waktu dikorbankan itu ya. Korban ada penyertaan rasa sakit, tidak enak, dirugikan, diambil haknya, disalahkan, dianiaya, dipojokkan, ada sengsara, ada malu. Itu sacrifice. Kalau saudara misalnya ketabrak, dengar orang ada korban kecelakaan, artinya ada yang meninggal mungkin ya. Gak mungkin saudara cuma kesenggol, sedikit kena motor, saudara bilang korban kecelakaan. Bukan, itu cuma kesenggol namanya, bukan korban. Korban itu ada yang mati. Dalam hal ini adalah saudara rela. Kalau saudara pertama setelah saudara mati bagi dosa, saudara sudah mengalahkan dosa, saudara mulai rela berkorban untuk orang lain. Baru namanya living sacrifice. Now is the live, before is the die. Living, hidup, sacrifice, mati. Yang mati dulu, sekarang baru kamu live. You live for Christ. Kamu hidup untuk Kristus. Hidup Kristus adalah hidup yang berkorban. Korban, ya, selanjutnya selanjutnya tolong di ini. Hidup yang berkorban adalah, saya baca cepat saja, adalah
menjadi korban yang hidup dengan cara menuruti firman Allah. Kita baca sama-sama ya, Ibrani 4:12. Ini satu revelation yang baru. Ibrani 4:12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih apa? Tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia apa? Menusuk amat tajam sampai memisahkan apa? Jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Sampai sini saja dulu. Saya waktu baca firman ini, terus terang saya nggak ngerti apa hubungannya si firman Tuhan sama sendi dan sumsum. Apa sih maksudnya? Apa hubungannya firman Tuhan sama jiwa dan roh? Yang masuk akal lah. Firman Tuhan membedakan pikiran, ya keinginan dan perasaan, masuk akal. Tapi apa maksudnya sendi dan sumsum? Kenapa? Sebab firman Allah hidup, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Maksudnya apa, saudara? Hah? Betul. Ya, ini adalah dia. Kitab Ibrani ditulis adalah dia membandingkan firman Allah dengan pedang, dengan pisau. Ya, firman Allah itu adalah pisau. Waktu perjanjian lama, korban itu dirobek, ya. Waktu itu binatang itu dirobek dagingnya, itu pakai apa? Pakai pisau. Dia menembus daging-daging dan sumsum. Dihancurkan dagingnya, ya. Itulah artinya kenapa dia pakai ilustrasi sendi dan sumsum. Yaitu waktu korban itu dirobek, dipakai pisau itu pecah, saudara. Dagingnya dihabiskan semuanya pakai pedang. Pedang itu adalah firman Allah. Firman Tuhan itu yang membuat kita itu mati seperti korban, saudara. Yaitu saudara mau mengikuti firman Tuhan, saudara luka. Saudara kedagingan saudara dihabiskan dengan saudara mengikuti firman Tuhan, ya. Itulah kedagingan kita dihabiskan oleh pedang bermata dua, yaitu firman Allah yang menghabiskan sampai tembus daging saudara, semuanya habis dikikis oleh firman Allah. Kalau setiga tadi adalah kita terus dimurnikan terus, ya. Selanjutnya, firman Tuhan seperti sudah ini kan, yang paling bawah aja adalah kalau kita mempersembahkan hidup kita yang dahulu mati sekarang hidup kepada Yesus, kita akan menjadi persembahan yang hidup. Kita mulai menjadi satu persembahan yang hidup. Ya, kita selanjutnya, hidup yang berkorban itu adalah hidup yang mengerti Filipi 3 ayat 10, yaitu bahwa kita mulai ada persekutuan di dalam penderitaan. Kita rela berkorban karena kita sadar bahwa kita itu mau berkorban karena kita panggilannya adalah untuk yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara harus rela berkorban, sakit, ya. Orang fitnah saudara, orang ngomong yang gak benar buat saudara, telan aja, saudara. Terima. Why? Karena bersekutu dalam penderitaan. Jangan dibalas dengan mulutmu. Jangan dibalas dengan orang kejahatan dengan kejahatan. Jangan, karena izinkan dirimu dirugikan karena Yesus. Itu artinya rela berkorban. Kalau saudara gak rela menjadi korban, saudara malah balas. Gak jadi korban. Korban itu rela dirobek-robek, dihancurkan hidupnya oleh orang lain. Tetapi karena saudara rela untuk Tuhan Yesus, saudara biarkan menjadi penderitaan. 1 Korintus 6 ayat 7 jelas sekali, izinkan dirimu dirugikan, yaitu katakan apa? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ini di kitab Korintus, orang-orang lagi ribut karena nggak ada adil. Lalu mereka marah-marah satu sama lain. Lalu Paulus tulis, kenapa sih kamu nggak mau dirugikan aja? Kenapa sih kamu nggak biarkan dirimu dirugikan? Jadi ini adalah satu sikap di mana kita itu rela berkorban, mau menerima ketidakenakan, dirobek dagingnya. Untuk saudara masuk ke dalam living sacrifice, yang mulai living, saudara harus punya konsep korban, ya. Telan, terima. Dia minta baju, dikasih apa? Jubah. Dia minta 1 mal, kasih 2 mal. Itulah. Tampar pipi kiri, tonjok pipi kanan. Betul? Tampar pipi kiri, kasihkan. Susah firman Allah itu. Benar, kalau paling gampang kan, tampar pipi kiri, tangan kiri, kanan jalan, push, enak. Firman Tuhan susah, tapi itu artinya korban. Ya. Ini yang susah, saudara. Makanya saya bilang firman Allah ini nggak begitu gampang. Karena
Ini diajarinnya gampang, tapi di cara pakainya susah, di aplikasinya susah. Nggak begitu ya? Yang terakhir slide-nya. Yaitu kalau kita mau belajar, tadi sudah mulai ya, ini slide terakhir. Musician boleh siap-siap. Setelah saudara hidup, Roh Kudus sudah mulai di dalam saudara. Saudara kalau mau melakukan itu, saudara pakai pikiran. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. What would Jesus do? That's the question. Kalau saudara lagi mau melakukan, lagi susah, lagi ini, saudara bilang, what would Jesus do? Pakailah perasaan dan pikiran yang terdapat dalam Kristus. Bayangkan bahwa saudara adalah Yesus. Bayangkan saudara adalah Kristus. Apa yang akan Kristus lakukan? Pakailah pikiran itu di dalam pikiranmu, sehingga engkau bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Living sacrifice, mati di dalam dosa dan mulai hidup. Hidup adalah hidup dibagi Kristus. Hidup yang rela berkorban, hidup yang memakai pikiran Kristus dalam pikiran kita. Renew your mind. Understand saudara? Mengerti? Mengerti ya? Jadi 2 tahap, 2 proses ini ya. Saya berdoa biar saya percaya kalau firman Allah ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia. Saya percaya ada daripada kita yang sudah dijamah Tuhan melalui firman Allah. Nah, saya percaya kita semua akan diperbaharui, renew the mind, seperti Roma 12 ya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu This Is My Desire. Yes, oh God, to honor you, Lord, to give my life to you, oh Lord. Hallelujah. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, all I have within, I give you praise. All that I adore, all that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan. This is my desire. Hallelujah. To honor you, Lord, with all my heart. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, all I have within me, I give you praise. I give you praise. All that I adore, all that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. Angkat tangan saudara.
percaya firman Allah sudah ditabur dan bukan. Saya percaya firman Allah ditabur dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan saya percaya setiap daripada kita dijamah Tuhan one way or another. Baik melalui ilustrasi, melalui firman Allah, melalui perkataan hikmat, melalui kata-kata yang membangun, kata-kata yang menegur. Firman Allah itu timbul dan itu menjamah hati kita. Hari ini saudara kalau mendengar firman Allah, jangan keraskan hatimu, karena Tuhan mau melihat hati-hati yang remuk. Tuhan suka melihat hati-hati yang remuk, hati-hati yang berbalik kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Saya tahu sulit sekali melakukan firman Allah, tidak gampang. Tetapi saudara, kalau saudara menyerahkan hidupmu bagi Tuhan, engkau sadar engkau siapa, engkau sudah mati dan engkau sekarang hidup bagi Kristus, Tuhan akan mampukan engkau. Bukan kekuatanmu, kata Tuhan, but by my spirit, karena roh Tuhan yang mampukan saudara. Karena itu minta kepada roh Tuhan untuk menutupi kelemahan saudara. Dia akan berdoa buat saudara, dia akan kuatkan saudara, sehingga roh Tuhan berdoa sesuai dengan keinginan Allah Bapa, dan saudara akan dirubahkan, saudara akan dikuatkan. Hari ini saudara dipanggil, hari ini saudara dijamah, hari ini saudara dibenarkan, hari ini saudara dikuduskan, dan Allah mau engkau dipakai lebih lagi, lebih heran. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ya Roh Kudus. Biar Engkau Tuhan yang bekerja terus dalam kehidupan kami, Engkau menjamah setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya percaya kita hari ini makan makanan keras, steak, which is good. Kita luger ya, it's the best steak. Terima kasih untuk Pak Solihin yang sudah mengajar kita dengan bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan.